Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, kenapa Tuhan Malah datang kemari bukannya Tuhan sudah di tempatnya yang Prabu untuk beristirahat di sana. Bukan maksud saya mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan dan para leluhur Tuhan, tapi saya merasa tidaklah pantas untuk tinggal di tempat sesuci itu menurut saya, Tuhan. Biarlah saya tidur di hutan belantara seperti ini saja, karena saya juga sudah terbiasa tidur dimanapun saya bisa, Tuhan. Lantas, apakah Tuhan sudah tadi sempat beristirahat di sana? Sudah, Tuhan, sejenak beristirahat di tempat itu. Bahkan tatapan dari seorang makhluk yang begitu tajam membuat saya ini bergetar dan tidak tahan untuk menahannya dan melihatnya, Tuhan. Maksudnya tatapan makhluk yang tidak suka dengan Tuhan maksudnya? Bukan seperti itu. Jadi dia sangatlah cantik. Cantik. Dan tatapannya begitu tajam melihat kepada saya. Gadis itu sangatlah sempurna, Tuhan. Mungkin saya mengaguminya ataupun apa, saya juga tidak tahu. Karena jika saya melihatnya, saya ini merasa bergetar. Dan saya merasa gelisah. Saya merasa tidak sepantasnya untuk berada lebih lama di tempat itu, Tuhan. Karena yang saya takutkan bisa suka kepada gadis itu, Tuhan. Saya tidak mau dimiliki oleh gadis secantik dia, Tuhan. Ciri-cirinya seperti apa gadis itu? Dia mengenakan gaun putih, rambut yang panjang, mata yang sangat indah, hidung yang sangat indah, dan di rambutnya pun dihiasi dengan bungaan. Ya. Di dahinya ada mahkota, Tuhan. Waduh. Apakah Tuhan sudah mengetahui namanya? Belum, Tuhan. Tapi sempat untuk saling tatap-tatapan. Benar. Mumet ini Tuhan yang namanya jatuh cinta. Aduh. namanya Tentunya Dewi Manuta. Dewi Manuta. Saya rasa dia itu bukan sebadisnya dari kalangan bangsa saya. Oh, campuran. Benar sekali. Campuran sama raga yang Tuhan pakai. Allah. Ya, saya hanya menjalankan apa yang menurut saya baik saja. Karena saya yakin jika jodohnya saya itu memang dia, tanpa saya tinggal lebih lama di tempat itu, saya akan dipertemukan dan disatukan kembali. Iya, benar. Saya tidur di situ sajalah. Jangan. Nanti ikut dengan saya. Iya. Di tempat saya nggak ada wanita. Iya. Aman. Tidak usah, Tuhan. Tidak usah, tidak apa-apa. Ya. Saya tidak mau merepotkan. Ya. Seperti ini Tuhan Septarangga. Jadi awal mula tatapan itu terjadi itu ceritanya bagaimana Tuhan Septarangga? Sehingga Tuhan Septarangga merasa gelisah seperti ini. Percayalah, seorang pendekar juga punya hati untuk jatuh cinta. Pada saat gadis itu meletakkan minuman untuk saya, secara tidak sengaja, secara bersamaan saya dan gadis itu bertatapan secara langsung, Tuhan. Dan pada saat itu juga saya merasa, apa ini tubuh saya ini? Kenapa dengan raga saya, mengapa rasanya begitu bergetar dan berdebar? Dan setelah kepergian gadis itu dari tempat itu, saya sedikit melihat, mengikuti arah jalan dari gadis itu. Tambah bergetar. Curi-curi pandang. Dan saya pun sempat sebelum pergi, gadis itu pun sempat melihat saya dengan tatapan yang begitu tajam juga, Tuhan. Dewi Manuta atau Dewi Manuta. Ya benar, nama aslinya itu Dewi Manuta. Itu adalah pemberian nama dari ibunya. Kalau ibunya itu sudah almarhumah, namanya Mayang Manuta. Jadi ceritanya si Dewi Manuta itu
adalah anak keturunan dari raga yang jenengan pakai dengan Mayang Manuta. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau saya ceritakan mungkin saya sangatlah panjang. Nanti ya bisa Oh, Tuan. tidak usah Tuhan. Saya tidak ingin mengetahuinya. Biarkanlah itu cerita dari gadis itu. Waduh. Saya harus pergi saja Tuhan. Saya akan beristirahat terlebih dahulu. Dan jika Tuhan semua sudah mempersiapkan manusia-manusia siapa yang sudah terkena santet Brojonawon itu, Tuhan bisa memanggil saya dengan mudah. Oh siap. Mungkin pagi ini saya akan menyiapkan itu semua Tuan Saptarangga. Baiklah, silakanlah persiapkan itu semua. Dan saya akan membantu menyembuhkan manusia-manusia itu agar terbebas dari santet Brojonawon. Iya, siap. Ucapkan terima kasih atas jamuan yang sudah diberikan. Iya, nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Pasti rekono kepriwen dandanan. Gimana yang? Wis duwe panganan enak. Sini yang Wis duwe kasur sing empuk. Yuk. Nang yang Prabu. Bisa-bisanya mohon maaf kakak tua. Sepertinya saya tidak bisa tinggal di sini. Saya akan pergi saja tinggal di hutan. Cuma goblok apa kepriwen yo. Terus mangan apa yo? Apa-apa Saya kerajaan? untuk pilih panganane urung ana sing dicicipi. Wedange ya butuh. Aku malah bingung kena. Maksudnya nyong sih dadi diperintah nang yang Prabu. Ya. Ya Wartaji. Jadi ceritanya kayak gini yang. Kepriwen sih dandanan. Kok ngerti ceritanya berarti kau wis ketemu karo sirang. Tadi habis dari sini yang. Kan tadi Tuan Saptarang itu datang sini dengan gemetar, geledek, ngomong bayangan. Pada bahan kowe nang. Nah, gue ya. Temenan gue pada bahan kowe. Gemeter tangannya adem. Katanya gini, yang lagi udah sampai di tempat yang Prabu kan disuguhin makanan itu. Iya, kalau Yang si nyuguhin itu, Manuta. nah itu si Manuta katanya pas ini Tuan sambil Iya. itu loh, pertatap-tatapan langsung tek Tuan Saptarang ya kan, itu lihat gadis cantik banget bersinar-sinar. Wih. Lah Manuta. gue langsung ibaratnya pandangan pertama ya. Oh, Tresno. Parang gono yang. Berarti kayak kue ditane. Ya, si lah. Saptarangga gue seneng maring Manuta. Benar yang. Jadi nggak mau kelamaan di sana katanya, nggak mau tambah cinta. Mending kayak gini yang. Daripada menjadi beban pikiran pihak dari Eyang, lebih baik yang Martaji nanti sampaikan. Maksudnya bukan gara-gara kurang suguhannya atau tidak betah yang. Sampaikan maring sapa yang Prabu. Iya yang. Ngoneng Manuta krungu pura-pura ngas-prengas bae sing ya. Ya belum tentu dari Manuta juga mau buk yang. Kayak-kayaknya tegelem dan kok. Lah ngapa sih yang? Jadi ireng. Manuta lagi njujung nak kayak bagaimana ngelitik teneng. Tik. Gelasnya ke monik masih monik tik. Oh gelasnya. Berarti kan anu gemeter, Mbok. Pekine maksudnya yang. Iya, Pak, ini kan anu gelas loro kae. Iya. Siji banyu putih, siji banyu apa kan kurang ngerti ket. Ya. Ciun dean. Sirup. Terus pada gitu sandilan. Tik. Gemeter. Saking deledeke, kayaknya anu pada seneng kok. Ya wis kayak gitu yang. Yang ngomong apa dane? Bahwasannya ya kayak gitu yang terjadi. Kok kira-kirane nang dua tabib sing ampuh banget apa ora nang? Tapi Iya. siapa yang lagi sakit bang? Aku mau takon mariko, kok duwe kenalan tabib apa ora sing kira-kira bisa ngrubah raine Gandini? Kayak Mending operasi Pak. ya kalau bahasa manusia itu ada bahasa operasi. Memang di bahasa Cina ada operasi plastik. di mana biasanya itu di luar negeri yang. Nek menungsa bisa operasi plastik berarti Gandini ngadune bisa. Ya insya Allah nanti yang ini
habis ini mungkin saya akan tanyakan ke Tabib Ponijin mengenai perubahan wajah pada Putri Gandini yang alisnya sing gatuk yang main wajah ini. Ayo mau ngarapan kayak Ya, cocok lah yang. Kayak Umi loh yang. Kayak calon orang kepencinannya yo nang. Oh, mau kan kalau Gandini yang sipit yang degendi yang semua dan bunder, beri patah yang bunder ya. Buka ke amba. Belum. Wah, cocok wajakin gue. Cocok ya. Acak kesuwen nang. Langsung das. Ya penting tugas rampung kok langsung kolet nang. Mau di foto tidak naik Martasi. Iya. Ya, nang. Ya siap yang Martasi. Monggo hati-hati. Aku ngerti alasan iki, aku teh ngomong baik yang Prabu Keping. Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya teman-teman ya. Tentunya dengan keadaan yang sangat membahagiakan. Karena masalah begitu besar bisa kita selesaikan dengan mudah. Maksudnya bukan kita, oleh Tuan Saptarangga. Dimana tadi siang kita sudah berhasil mengumpulkan korban-korban santet Brojonaun. Itu jumlahnya itu 38. Dan alhamdulillah prosesi penyembuhannya itu secara massal sampai benar-benar tuntas. Berkat bantuan dari Saptarangga, kita semua dapat menyelesaikan permasalahan ini tanpa hambatan. Dia masih muda akan tetapi memiliki pengetahuan yang jauh lebih dibandingkan saya ke sana. Cuma ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Kisana. Kita jangan melupakan Luspita. Luspita bisa saja kapanpun datang dan ingin membawa Tuhan. Ya, itu benar sekali. Yang penting di sini urusan kita dan tujuan kita adalah menyelamatkan para manusia itu yang menjadi korban dari Sudawinara. Jika Sudawinara sudah tidak berhubungan ataupun mengganggu manusia kembali, kita tidak perlu mengungkit permasalahan ini dengannya. Ya semoga saja semuanya bisa terselesaikan. Assalamualaikum Dewi Manuta. Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu? Syukur jika seperti itu. Membicarakan perihal apa? Silakan Dewi Manuta. Waalaikumsalam, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Romo, Om Ganang. Sebelum Tuan Saptarangga pergi, dia sempat menemui saya dan dia mengatakan apa yang ada di dalam hatinya, mengutarakannya kepada saya, Om Romo. Dia mengatakan bahwasanya jatuh cinta kepada Dewi. Sebelum ngomong ke Jembarkun itu sebenarnya Tuan Saptarangga sudah bercerita banyak. Waktu pertama kali bertemu dengan Tuan Saptarangga, beliau sangat kagum dengan Dewi. Akan tetapi katanya sadar diri seperti itu, Dewi. Dia juga mengatakannya demikian, Om. Tetapi dia mengatakan daripada dia pergi dengan membawa beban
perasaan, lebih baik dia katakan sejujurnya kepada saya. Di situ saya tidak menjawab apapun. Saya hanya mengatakan, hati-hati Tuan Setarangga. Saya tidak berani, saya tidak bisa menjawab perasaannya kepada saya. Lantas saya langsung datang kemari, karena hati saya pun ikut bergejolak. Setelah Tuan Setarangga memberi pernyataan seperti itu, di dalam hati saya pun sebenarnya ikut bergetar. Namun saya tidak tahu apakah getaran itu bersumber dari cinta, bersumber dari Gusti Allah, ataukah bersumber dari setan. Maka dari itu saya tidak berani menjawabnya langsung kepada Tuan Setarangga. Saya perlu nasihat dari Om Ganang dan juga Romo. Silakan sebagai Romo. Silakan jika di sana ada sesuatu yang ingin disampaikan, sampaikan saja terlebih dahulu di sana. Baiklah. Kalau saya sebagai penengah di sini ya kembalikan lagi kepada Dewi. Dewi yang tahu Dewi yang tahu atas dirinya sendiri, dan jangan lupa petunjuklah yang terbaik untuk kehidupannya Dewi. Terus terang, kalau saya mengikuti hati saya, mungkin saya akan mengatakan iya dan menerima cinta dari Tuan Setarangga. Namun saya masih ragu-ragu. Saya takutnya cinta yang keluar dari dalam hati saya itu bersumber dari kenafsuan, tidak bersumber dari Gusti Allah. Saya takut bila mana saya menjawab dari apa yang dikatakan Tuan Setarangga itu suatu kesalahan. Maka dari itu, karena saya memiliki keluarga seperti kalian, saya rasa alangkah baiknya meminta pendapat kepada kalian, terutama Romo. Monggo Tuan bilang. Putriku sudah dewasa. Perihal perasaan yang disampaikan oleh Setarangga terhadapmu, putriku, saya di sini sebagai orang tua hanya bisa mendukung apa yang akan menjadi pilihan dari putrinya. Sama halnya yang dikatakan oleh Kisanak, semuanya tergantung dari dirimu. Keputusan semuanya ada di dirimu, putriku Dewi Manuta. Jika kau merasa gelisah akan hal ketakutan atas pilihan yang ingin kau berikan, jawabannya hanya satu, putriku. Apa itu, Romo? Mintalah petunjuk kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Sholatlah sholat istiqoroh. Memang saya belum meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah. Jika kau sudah melakukan sholat istiqoroh dan meminta petunjuk kepada yang di atas, kepada Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya apapun jawaban dari putriku, saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung dan membantu untuk apa yang diinginkan oleh putrinya. Terima kasih, Romo. Apakah sudah mengatakan kepada Eyang Dewi Manuta? Saya belum berani mengatakan kepada Eyang. Alangkah baiknya sampaikanlah kepada Eyang Prabu, karena adanya Dewi Manuta tumbuh sampai saat ini atas didikan beliau, atas
perhatian dari beliau terhadap Dewi Manuta. Mungkin saya akan mengatakannya kepada Eyang setelah saya melakukan sholat istikharah meminta petunjuk. Saya ingin mengatakan kepada Eyang itu adalah suatu yang pasti, bukan suatu yang masih ada keraguan-raguan. Baiklah, saya yakin Dewi Manuta lah yang bisa menentukan mana yang baik untuk Dewi Manuta dan mana yang buruk untuk Dewi Manuta. Terus terang saya memang jatuh cinta kepada Satarangga. Saat pertama kali bertemu di kediaman Eyang, ada getaran-getaran yang langsung tumbuh di hati saya. Saya hanya bisa mendoakan kepada putriku Dewi. Semoga saja apapun yang akan datang terhadap Dewi itu adalah hal kebaikan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin, Romo. Terima kasih atas doanya. Baiklah di sana. Baik, Tuan Bila. Mungkin saya akan melanjutkan apa yang menjadi kewajiban saya di kerajaan saya. Baiklah. Mohon maaf Dewi Manuta. Ya, Saya Romo. pamit terlebih dahulu. Baik, Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Dari ketenangan hati dan pikiran yang tenang akan menimbulkan sebuah jawaban yang tepat. Ya semoga saja jika memang Dewi dan Satarangga itu berjodoh akan disegerakan dapat mantu. Dik. Begini, Romo. Sebelum Tuan Satarangga melanjutkan perjalanannya, dia mengatakan, dia bertemu langsung kepada saya dan mengatakan bahwasanya dia menyimpan perasaan terhadap Dewi. Tetapi di situ Dewi tidak langsung menjawab karena Dewi takut salah atau bahkan mungkin melakukan hal kebodohan bila mana Dewi menjawabnya langsung. Maka dari itu Dewi datang kemari untuk meminta pendapat kepada Romo, Om Danang, dan tentunya Ayahanda. Mengenai hal itu, pilihannya kan ada di Dewi sendiri. Mana yang memang pantas untuk mendampingi Dewi itu siapa, yang bisa menentukan kan Dewi. Saya bisanya mendoakan, mendukung, ya nek bisa saya lakukan untuk masa depannya, insya Allah terbantu. Mungkin sebelum Dewi benar-benar memutuskan, Dewi akan melakukan sholat istikharah terlebih dahulu, meminta petunjuk kepada Gusti Allah. Benar sekali. Semoga Dewi mendapatkan petunjuk, sebaik-baiknya petunjuk. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Om Danang. Ya, baiklah Dewi, salamkan kepada yang dari sana. Terima kasih Ayahanda. Terima kasih, sehat selalu Dewi. Amin. Dewi mohon pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah dibawa tua. Mas, Tuan Satarangga. Oh, muncul alhamdulillah. Allah dengan gambarnya. Kun, mana Kun? Oh iya. Udah. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegelisahan yang ada di hatiku daripada saya melakukan perjalanan dan melanjutkan tugas saya terus memikirkan hal yang menurut saya ini hal permasalahan kecil,
Jadi, tadi saya berusaha menemui Dewi Manuta dan mengatakan sesungguhnya apa yang saya rasakan terhadap dirinya. Namun di sini Dewi Manuta belum memberikan jawaban atas apa yang telah saya sampaikan kepada dirinya. Mohon maaf, mungkin saya lancang melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari kalian. Tidak menjadi masalah, Tuan Septarangga. Yang terpenting, apapun itu jawabannya harus benar-benar lapang, tanpa harus ada timbul rasa benci setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan. Benar sekali. Yang terpenting di sini, hati saya lega. Jika memang Dewi Manuta menolak apa yang sudah saya utarakan, saya akan melanjutkan perjalanan saya dengan pikiran yang tidak terganggu oleh hal-hal kecil seperti ini. Tapi jika Dewi Manuta nantinya menerima apa perasaan saya secepat mungkin membawakan perwakilan dari keluarga saya untuk datang menemui keluarga dari Dewi Manuta. Langkah apa yang harus kita lakukan? Seperti ini, Tuan Septarangga. Yang pertama, Dewi juga sudah menemui saya dan meminta saran dan pendapat. Kebetulan juga bersama Romonya tadi, yang membicarakan apa yang telah diucapkan oleh Tuan Septarangga. Yang intinya jawaban dari Romo Dewi yaitu pikirkan secara matang-matang, pikirkan secara halus-halus, kalau bisa malah bersolat istiqoroh untuk menentukan jawaban apakah memang jenengan jodoh yang benar-benar tepat untuk Dewi ataupun tidak. Jadi untuk jawaban itu iya atau tidaknya dari pihak Dewi itu tidak bisa untuk dekat-dekat ini, mungkin memerlukan waktu beberapa hari. Saya akan menunggunya daripada di sini. Saya yang sudah pergi jauh, akan tetapi pikiran saya masih tertinggal di sini. Lebih baik saya menyelesaikan semuanya. Apa masalah yang ada di tempat ini? Jika memang permasalahan itu sudah selesai, saya akan melanjutkannya. Tapi yang saya harapkan seperti ini, Tuan Septarangga. Tuan Septarangga datang ke kami dengan secara yang sangatlah baik. Ya. Jikapun nanti ternyata Dewi, ya mohon maaf, tidak mau atau tidak jodoh dengan Tuan Septarangga, jangan ada sesuatu yang mungkin menjadi jarak antara saya dengan Tuan Septarangga. Tenang saja manusia, saya sudah memikirkan hal itu. Saya mengutarakan perasaan saya agar saya merasa lega daripada pikiran ini selalu mengganggu hati saya. Pikiran ini membuat saya gelisah dan tidak bisa berpikir secara jernih. Jika memang nantinya Dewi Manuta menolak saya tidak akan berharap lebih dan saya pun akan melanjutkan tugas saya. Alhamdulillah. Dan saya mewakili para manusia yang telah disembuhkan oleh Tuan Septarangga. Beliau menitipkan salam dan rasa hormat serta terima kasih kepada Tuan Septarangga atas bantuannya. Semoga kebaikan Tuan Septarangga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semoga saja mereka semua para manusia korban dari santet Projonaun itu dapat melakukan kegiatannya seperti biasa. Amin. Lalu, mengapa kalian masih berkeliaran di hutan seperti ini? Apa kalian masih memiliki masalah dengan Sudawinara? Sebenarnya tugasnya Tuan sama tugasnya saya itu sama, berkelana. Cuma bedanya Tuan daerah ke daerah, kalau saya lingkup wilayah saya sendiri. Saya senang melihat pemuda yang masih memiliki jiwa menolong sangat tinggi. Saya harap kau bisa tingkatkan apa yang sudah menjadi prinsip hidupmu itu. Amin. Jangan sampai
Hanya dengan satu godaan saja, itu menggoyahkan prinsipmu. Baiklah Tuan Saptarangga, doakan saja semoga saya sehat, Tuan Saptarangga sehat, sehingga di suatu saat nanti kita bisa berkumpul bareng untuk melakukan suatu tugas atas nama kebaikan. Amin. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.